Om Swastiastu Semeton. Hari ini admin akan mencoba membedah kriteria lomba Ogoh-ogoh Kesanga Fest 2025 yang sudah diterbitkan oleh Pesekian Yowana Bali, Majelis Desa Adat Kota Denpasar. Sekali lagi, rekaman ini dibuat sebelum adanya technical meeting. Jadi di saat technical meeting nanti mungkin ada yang bisa berubah atau ada informasi-informasi tambahan lainnya. Admin akan membedah ini sepengetahuan admin. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan atau Semeton ada punya ide lain atau tanggapan lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, yang pertama dari kriteria umum yang A. Peserta adalah organisasi seketurunan di wilayah Kota Denpasar. Ini sudah jelas ya. Peserta wajib menghadirkan 2 orang untuk mengikuti technical meeting. Jadi harus ada 2 nih Semeton nanti ya. Peserta tidak dipungut biaya. Yang keempat, peserta diwajibkan mengikuti mentaati ketentuan. 5. Seketurunan wajib hadir pada saat penilaian Ogoh-ogoh di Banjar. Yang keenam, keputusan tim penilai tidak dapat diganggu gugat. Jadi keputusan tim penilai ini apapun yang terjadi kita tidak bisa mengganggu gugat, terima hasil saja. Oke, kita lanjut ke yang B, kriteria khusus. Sini ada poin A, ketentuan pembuatan Ogoh-ogoh. Oke, temanya Ogoh-ogoh, subtema Sananta Rupa atau figur dewa. Ya, jadi bisa figur-figur dewa ya, seperti mungkin Dewa Siwa, Dewa Brahma seperti itu. Atau kalau rupa figur raksasa. Ya, untuk figur raksasa kita sudah mengetahui tokoh pewayangan dan tokoh-tokoh dalam mitologi dalam tradisi Hindu atau tradisi dalam Bali, mitologi Bali ya. Yang kedua, Ogoh-ogoh yang dilombakan adalah Ogoh-ogoh yang dibuat dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947. Yang ketiga, Ogoh-ogoh terbuat dari bahan alam, ramah lingkungan, tidak diperbolehkan menggunakan styrofoam, spons, dan plastik sekali pakai. Yang keempat, yang di sini dijelaskan lagi ya sebenarnya. Styrofoam juga tidak diperbolehkan pada bataran atau bali tatakan Ogoh-ogoh. Jadi ini harus dicermati ya sebetulnya kriteria-kriteria seperti ini supaya nanti Semeton sudah sangat excited, semangat membuat Ogoh-ogoh, tapi waktu penilaian hal-hal yang seperti ini yang sudah ada di kriteria Semeton lupa. Jadi mempengaruhi penilaian dari Ogoh-ogoh Semeton. Seperti yang nomor 4 ini, styrofoam tidak diperbolehkan di bataran atau balai. Kadang ada yang menggunakan styrofoam. Dulu itu seperti ada Karanggowa, Karangbomo itu dipakai styrofoam, berarti untuk kali ini tidak diperbolehkan. Kita lanjut ke nomor 5. Kawat jaring hanya boleh digunakan pada aksesoris seperti kamen, saput, selendang, dan rambut. Jadi kawat jaring ini juga biasanya dipakai untuk alas atau aksesoris di bagian bataran atau balai ya, seperti pembuatan api atau mungkin ada bentuk-bentuk apa seperti itu. Pasti dibentuknya menggunakan kawat jaring. Nah, berarti di sini sudah tidak boleh. Yang boleh hanya untuk kamen, saput, selendang, dan rambut. Begitu. Kita lanjut nomor 6. Karet sandal hanya diperbolehkan pada aksesoris, gelang, kamen, badong. Jadi karet sandal ini juga biasanya dipakai di aksesoris bade ya. Nah, itu juga berarti sudah tidak boleh. Yang boleh hanya gelang, di kamen, dan badong. Kita lanjut ke nomor 7. Tinggi Ogoh-ogoh minimal 3 meter, maksimal 5 meter. Sudah termasuk balai. Dan ke-8, tinggi bataran balai Ogoh-ogoh maksimal 1 meter. Nah, yang nomor 7 dan 8 ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Tinggi Ogoh-ogoh minimal 3 meter. Maksimal 5 meter sudah termasuk balai. Tinggi bataran atau balai Ogoh-ogoh maksimal 1 meter. Jadi Semeton harus ukur balai 1 meter, Ogoh-ogoh maksimal 5 meter. Jadi di sini Ogoh-ogohnya jadinya itu maksimal 5 meter. Nah, jadi nanti diukur supaya apalagi Ogoh-ogoh yang mungkin ada 4 sosok, 5 sosok atau lebih yang bertumpuk. Nah, itu harus
diperhatikan untuk ketinggiannya. Apalagi nanti ada yang mungkin aksesorisnya menggunakan mahkota atau apa, ada yang menggunakan aksesoris apa, itu harus diperhatikan. Kita lanjut nomor 9. Bentuk ogoh-ogoh bercirikan tradisi Hindu Bali dengan tidak menampilkan unsur politik, sara, dan pornografi. Ya, ini harus diperhatikan juga, terutama pornografi. Kadang-kadang ada yang nyeleneh nih ya, sebenarnya tidak boleh, jangan. Kita lanjut ke poin B, ketentuan penilaian ogoh-ogoh on the spot. Yang pertama, jadwal penilaian ditentukan oleh panitia. Ini sama seperti tahun lalu ya sebetulnya. Rutenya juga sudah ditentukan oleh panitia, sama seperti tahun lalu. Jadi nanti kita tuh dikasih jadwal. Jadi banjar A, B, C itu sudah ditentukan, yang mana duluan, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang ketiga, Seketurno wajib menyediakan hipnosis ogoh-ogoh 5 rangkap untuk juri. Nah, ini nanti disiapkan juga supaya nanti tidak keteteran atau nanti tiba-tiba diminta semeton nggak ada. Ini tolong diperhatikan. Oke, untuk selanjutnya nomor 4, Seketurno lanang istri. Jadi ini cewek cowok diwajibkan untuk hadir pada penilaian on the spot. Yang kelima, Seketurno wajib menampilkan dokumentasi pembuatan ogoh-ogoh. Nah, ini juga penting ya, nanti semetonnya ya di foto-foto sedikit dari awal pembuatan tangan, tapel, badan, segala macam, kaki. Itu nanti didokumentasikan dan dipresentasikan juga. Nanti di print, dibuatkan tempat dokumentasinya supaya nanti bisa dilihat sama dewan juri. Yang keenam, Seketurno menyediakan alat ukur tinggi ogoh-ogoh setinggi 5 meter saat penilaian di Banjar. Nah, ini juga penting. Jadi nanti semeton sediakan alat ukur 5 meter saat penilaian di Banjar. Dan bisa jadi nanti para juri itu meminta untuk coba diukur ogoh-ogohnya. Nah, semeton harus bisa bagaimana caranya semeton bisa mencapai titik tertinggi ogoh-ogoh semeton sampai di bawah, paling bawah, supaya bisa diukur. Itu juga harus semeton pikirkan. Itu juga semeton harus persiapkan dari awal gimana caranya supaya tidak melewati batas-batas yang tadi. Mana dia? Ya, ini yang nomor 7 ya, dan nomor 8 yang maksimal itu 5 meter, ogoh-ogohnya 3 meter. Yang 5 meter sudah termasuk bataran balik. Ini harus semeton sangat perhatikan. Karena di sini sudah diulangi ya. Menyediakan juga alat ukurnya nanti supaya disediakan. Pasti nanti jurinya minta untuk coba diukur ogoh-ogohnya seperti itu ya, supaya nanti tidak kelabakan. Terus yang nomor 7, tim penilai dipersilahkan untuk mengugah ogoh-ogoh dan atau Seketurno mengangkat ogoh-ogoh sesuai dengan instruksi tim penilai jika diperlukan. Nah, ini juga hal yang penting, sangat penting nih semeton. Karena apa? Banyak seke atau STT yang ogoh-ogohnya gagal di sini. Di saat tim juri meminta Seketurno untuk mengangkat ogoh-ogoh dan digoyang-goyangkan begitu nih, ogoh-ogohnya terjatuh, ada yang patah, mungkin ada yang payasannya lepas. Nah, itu tolong diperhatikan supaya tidak memunculkan nanti kesedihan ya atau sebet karena ogoh-ogohnya gagal nanti di penilaian. Ini salah satu hal yang penting juga semeton, karena menurut admin ini adalah poin yang lumayan tinggi ya di saat tim penilai mempersilakan mengugah ogoh-ogoh atau meminta untuk diangkat seperti itu. Jadi semeton juga harus mempersiapkan sana ogoh-ogohnya niki supaya bisa nanti diangkat sama STT-nya. Jangan buat yang kecil, apalagi nanti nggak ada STT yang diajak ngangkat. Jangan seperti itu, karena ini juga mempengaruhi dari penilaian ogoh-ogohnya. Sekali lagi, supaya semeton tidak bersedih hati atau kecewa karena sudah membuat ogoh-ogoh bagus-bagus, tapi ada perintilan-perintilan kecil atau penilaian-penilaian kecil yang membuat nilainya nika tidak maksimal seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke mekanisme penilaian sekarang ya, yang C.
sistem Kesanga Fest 2025 ini adalah tarung bebas. Nah, ini dia. Tidak lagi ada nominasi per kecamatan, melainkan dicari 16 nominasi terbaik sekota Denpasar. Jadi ini tarung bebas nih teman-teman ya. Jadi mau dari satu desa tertentu, ada yang nilainya bagus, bisa 10 yang masuk punya nilai terbagus, bisa 10 masuk gitu. Jadi ini bebas. Tidak ada yang seperti dulu, mungkin dari Denpasar Timur diambil berapa, Dentim, Denut, Denbar, Densel berapa, itu sudah tidak ada. Jadi sekarang bebas menurut dari hasil penilaian Dewan Juri. Tapi ini menurut admin juga akan menjadi penilaian yang sangat ketat ya dari Dewan Juri, karena tarung bebas seperti ini. Apapun sedikit saja kesalahan mungkin Dewan Juri akan sangat istilahnya memperhatikan. Ini juga bisa mempengaruhi nilai dari ogoh-ogoh dari Semeton. Jadi sangat perlu dan sangat amat perlu diperhatikan untuk ogoh-ogohnya. Yang kedua, kita lanjut. Penilaian akan dilaksanakan ke Banjar secara bergilir, di mana hari beserta tanggal penilaian ditentukan oleh panitia. Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebetulnya. Jadi nanti kita dikasih roadmap-nya atau map-nya seperti apa. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Yang ketiga, setelah seluruh ogoh-ogoh yang mengikuti lomba diamati dan dinilai, akan dicari 16 nominasi terbaik yang berhak lolos ke Kesanga Fest Puputan Badung. Nah, di sini setelah dinilai, kita tunggu pengumumannya sama-sama. Nanti diumumkan ada 16 yang bisa lolos ke Kesanga Fest ya. Yang keempat, ogoh-ogoh yang lolos 16 nominasi terbaik sekota Denpasar wajib tampil pawai dan menjadi pameran selama Kesanga Fest berlangsung. Nah, seperti tahun lalu ya sebetulnya, kurang lebih mungkin seminggu ya ogoh-ogohnya itu ada di Puputan. Itu akan menjadi pameran di situ dan wajib tampil pawai. Nah, jadi Semeton harus mempersiapkan pawainya nanti ya, bagaimana untuk pembuatan mungkin tari-tarian atau apa sebagai penampilannya Semeton nanti di Kesanga Fest. Yang kelima, 16 nominasi terbaik Denpasar akan dilombakan kembali. Berarti setelah dinilai 16, masuk 16 di Kesanga Fest akan dinilai kembali. Nah, di sini juga penting ya sebetulnya dipersiapkan. Lomba kembali memperebutkan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 dan ogoh-ogoh favorit. Nah, di sini berarti ada 7 ogoh-ogoh yang akan menjadi atau mendapatkan penghargaan ya sebetulnya. Biasanya dulu yang tahun lalu ogoh-ogoh terfavorit ini melalui vote. Vote-nya itu melalui SMS atau apa itu admin lupa. Jadi itu nanti ada ogoh-ogoh terfavorit. Yang dulu itu menang kalau nggak salah yang kepisah pedungan ya untuk ogoh-ogoh terfavoritnya. Itu nanti tolong dipersiapkan dengan baik. Kita lanjut. Ini ada poin D, aspek penilaian. Aspek penilaian ogoh-ogoh di Banjar. Nah, ini aspek ideoplastis meliputi ide, konsep karya, cerita yang nantinya dituangkan ke dalam bentuk ogoh-ogoh. Ide-ide akan direfleksikan dalam bentuk simbol-simbol berupa perwujudan karya, sehingga pesan-pesan yang ada dapat dirasakan oleh penikmat dan pemerhati seni, demikian juga penonton. Terus yang kedua niki ada aspek psikoplastis, merupakan meliputi bentuk terstruktur dari unsur-unsur seni rupa, proporsi, jejak, anatomi, warna, keserasian, keseimbangan, kesatuan, titik fokus. Hal ini dinilai ketika ogoh-ogoh sebagai sebuah karya seni, patung, atau penilaian on the spot. Ogoh-ogoh dalam posisi diam. Kedua, dalam fisik atau konstruksi rancangan bangunan meliputi tingkat kerumitan karya, ketekunan, garapan. Ketiga adalah aspek kreativitas yang meliputi original, inovasi, ornamen, dan pendukung. Nah, di sini kita akan bahas ketika ogoh-ogoh sebuah karya seni, patung, atau
penilaian dalam posisi diam. Nah, pertama berarti yang akan dinilai itu dalam posisi diam dia. Begitu ya. Setelah itu yang dinilai ini ke konstruksinya, kerumitan karya, ketekunan garapan, dan ketiga kreativitas yang meliputi original, inovasi, ornamen pendukung. Di samping itu juga ada proporsinya atau jejaknya, anatomi, warna, keserasian, keseimbangan, kesatuan titik fokus. Kesatuan titik fokus ini menurut admin adalah ogoh-ogohnya ini harus punya satu titik sentral yang menjadi pusat perhatian di ogoh-ogohnya. Nah, ini juga harus dipikirkan supaya nanti ogoh-ogoh yang memiliki mungkin satu atau dua ogoh-ogoh yang bertumpuk seperti itu menjadi atau ada satu titik fokusnya yang memang menjadi pusat perhatiannya. Nah, itu harus dipikirkan juga ya. Itu menurut admin. Ya, kita lanjut. Nomor 2, aspek penilaian pawai. Yang ini admin kira aspek ini adalah aspek penilaian di saat pawai di puputannya. Kita bedah sedikit. Di sini tertera sini rupa pertunjukan meliputi aktivitas ketika ogoh-ogoh ditarikan. Adapun perihal yang dinilai adalah ekspresi atau karakter ogoh-ogoh ketika ditarikan, kelenturan, kekuatan rancang bangun ogoh-ogoh, dan keserasian pendukung yang merupakan satu kesatuan. Ketika ogoh-ogoh ditarikan, elemen-elemen yang ada dalam pementasan meliputi ogoh-ogoh, pengusung, instrumen, gamelan Bali, serta pendukung pertunjukan menjadi satu kesatuan, saling mendukung sehingga tercermin rasa kebersamaan. Ya, di sini ini adalah aspek penilaian pawai ya. Kembali ini adalah penilaian pawai. Jadi di saat semeton nanti ogoh-ogohnya sudah masuk ke 16 besar, sudah pentas di puputan di Kesanga Fest, ini harus semeton atau teman-teman perhatikan ada ogoh-ogoh, pengusung, dan instrumen. Pengusung di sini maksudnya adalah para penari, pembawa kober yang seperti itu nih, supaya bisa dipertunjukkan untuk mendukung pertunjukan menjadi satu kesatuan. Nah, di sini nanti semeton bisa atur sebagaimana misalnya semeton sering tampil di desa, sering tampil di kelurahan mungkin yang mengadakan pawai ogoh-ogoh, sama seperti itu ya. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah aktivitas saat ditarikan. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya sesuai dengan karakter ogoh-ogoh semeton semuanya ya. Jadi nanti di situ tolong diperhatikan supaya teman-teman istilahnya tuh puas dengan apa yang teman-teman lakukan, puas dengan apa yang sudah dikerjakan, puas dengan apa yang nanti diberikan juga oleh juri, begitu. Jadi hanya seperti itu. Sekali lagi ini belum ada technical meeting. Jadi ini menurut pengetahuan admin sendiri untuk menjelaskan beberapa kriteria lomba ogoh-ogoh Kesanga Fest 2025 yang mungkin atau yang penting sekali untuk diperhatikan. Jadi semeton bisa sudah mulai berpikir nih, oh sudah begini harus begini, ada hal-hal yang harus diperhatikan, tinggi ogoh-ogoh atau apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Ini termasuk juga bataran atau bale yang maksimal 1 meter. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya nanti ide-ide dari teman-teman itu bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nanti supaya teman-teman juga bisa memperhatikan ogoh-ogohnya juga ya, supaya bagus seperti itu. Dan ingat juga konstruksinya sebenarnya supaya nanti waktu di penilaian itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga semeton semua bisa memberikan yang terbaik di tahun ini, dan semoga nanti di penilaian bisa memberikan penampilan yang terbaik. Oke, seperti itu aja semeton. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika memang ada yang kurang dari penilaian atau dari apa yang admin sampaikan, bisa ditambahkan di kolom komentar nggih.
Sekian dari admin, terima kasih untuk semua. Om Santi 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 Om.